akan belajar untuk struktur kontrol sisi filenya. Jadi struktur kontrol sisi file ini digunakan untuk menampilkan halaman lain ya, atau file lain pada suatu halaman web. Nah, untuk kontrol sisi file ini ada beberapa istilahnya ada beberapa perintah, yaitu kalian bisa menggunakan include once, kemudian require dan require once. Nah, yang pertama saya akan menggunakan perintah include ya. Saya contohkan misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel array ya, misal di sini misal di sini 3, 2, 6, 7, 9 seperti ini. Nah, file ini nantinya akan saya panggil dari ini ya, dari file ininya ya. Saya buat lagi file misal di sini include.php. Nah, jadi perintah include ini digunakan untuk menyertakan file suatu file atau path alamat ke dalam sebuah halaman. Nah, perintah ini juga bisa menampilkan pesan warning apabila misalnya path atau filenya tidak ditemukan gitu ya. Ini saya contohkan, kita panggil di sini, caranya sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal tulis include di sini, terus nama filenya. Sini nama filenya adalah include once.php. Jadi ini karena memang di satu directory, jadi saya panggilnya seperti ini. Nanti kalian bisa tambahkan parameter atau fat foldernya. Misal di sini fat ya, nama foldernya seperti ini. Cara pemanggilannya seperti itu ya. Jadi di dalam include ini kalian bisa memanggil fat atau alamat ke file lain ya, untuk ditampilkan di halaman web gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah include 1 misal. Kemudian saya panggil tadi array ya, print r sr seperti ini. Oke, kita panggil sini include. Maka filenya akan dipanggil seperti ini. Nah, selanjutnya ada perintah untuk include once ya. Nah, untuk include once ini mempunyai fungsi yang sama ya seperti perintah include. Tapi hanya saja jadi apabila misalnya terjadi perulangan include pada file yang sama, misalnya saya include lagi filenya dengan nama file yang sama, itu tidak akan dianggap gitu ya. Jadi file include yang kedua itu akan diabaikan gitu. Nah, kalau pakai include gini kan dia masih tidak mengabaikan gitu. Nah, kalau misalnya pakai include once, file yang kedua yang nama filenya masih sama akan diabaikan gitu. Nah, saya contohkan misalnya di sini saya tambahkan seperti ini ya contohnya. Misal di sini saya buat lagi di sini PHP, kita save include 2.php. Misalnya di sini saya rubah nilai variabelnya, misal tadi r, misal di sini saya rubah jadi nilai seperti ini ya. Kita tambahkan dulu di sini include once sama dengan apa tadi, include 1.php ya, seperti ini. Dan kita print r sr seperti ini. Kita tulis di sini include 2.
maka dia akan tetap menampilkan ini ya. Kemudian saya misalnya nilainya saya ganti ya variabelnya gitu ya. Kita di sini tulis print echo sr, kita reload, maka si variabel sr ini akan berubah gitu jadi nilai ya, jadi string nilai. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi di sini include once, kemudian saya print rsr ini tidak akan berubah ya, sisi string nilai ini tetap seperti ini ya, nilai seperti ini. Beda kalau misalnya kalian tambahkan include di sini, maka si nilai r ini, variabel array ini akan berubah. Kita lihat. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara include dan include once gitu ya. Kalau include once ini, dia ini si yang file ini tidak dianggap gitu. Jadi yang dianggap yang pertama gitu, yang pertama di include. Dengan kalau misalnya pakai include biasa, dia merefresh variabel yang sebelumnya ya, yang ini gitu. Jadi beda. Jadi si ini fungsinya sama gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi perulangan pada file yang sama, maka file include yang kedua ini akan diabaikan gitu ya. Nah, selanjutnya ada require ya. Kita akan gunakan require di sini. Samakan saja ya filenya di sini, misalnya require 1.php. Nah, ini kita akan buat variabel lagi, variabel array di sini. Array. Misal di sini maaf 5 8 7 6 13 misalnya ya. Oke. Kemudian kita buat filenya require.php. Jadi require ini juga sama seperti include ya. Jadi dia juga untuk menyisipkan file pada halaman web. Namun bedanya antara include dan require ini pesan yang ditampilkannya gitu ya. Kalau file yang disisipkan tidak ada, maka perintah require akan menampilkan pesan fatal error. Nah, jadi pesan fatal error ini bisa mengakibatkan statement-statement yang berada di bawah perintah require ini tidak akan dijalankan. Beda dengan perintah include yang menampilkan pesan warning, dia statement yang berada di bawahnya itu masih tetap dijalankan gitu ya. Saya contohkan di sini, kita gunakan perintah require di sini. Caranya sih hampir sama aja gitu ya cara pemanggilannya. Kalian bisa memanggil file di suatu fetch, kalian tinggal tambahkan gitu ya, nggak terlalu ribet gitu. Nah, saya panggil di sini require, kemudian nama filenya adalah require 1.php seperti ini. Kemudian saya sini print rsr. Oke. Kemudian di sini kita rubah require.php. Nah, dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah, jadi itu ya caranya. Selanjutnya adalah perintah require once. Require once ini juga sama dengan include once. Jadi dia hanya menyisipkan hanya satu file yang sama gitu ya. Apabila misalnya terjadi perulangan pada file yang kedua gitu, yang sama dengan nama yang sama, dia akan mengabaikan yang kedua gitu. Jadi yang dieksekusinya tetap yang pertama gitu, yang kedua akan diabaikan. Caranya sih sama saja ya. Terus require ini juga sama seperti require once, ini sama seperti require, dia akan menampilkan pesan fatal error kalau misalnya file atau path dari yang kita panggil ini tidak ada gitu, dia akan menampilkan pesan fatal error. Nah, saya contohkan lagi. Kalian tinggal tambahkan seperti ini ya, require once seperti ini, kemudian nama path atau file yang dipanggilnya gitu.
Kita rubah seperti ini, kemudian kita klik reload. Nah, dia akan menampilkan namanya filenya ya, file variabel, atau dia akan mengeksekusi variabel yang berada di file jQuery1.php. Oke, jadi seperti itu ya untuk struktur kontrol file, yaitu include, include once, require, dan require once.